Fakta negara Malaysia yang netizen Indonesia banyak tutup mata. Gak usah jauh-jauh ke pejabat deh. Warga-warga masyarakat aja nih begini mentalnya. Pengalaman kerjanya gimana, Bang? Aduh, luar biasa. Wih, nikmat. Selama jadi guru di Indo itu 14 tahun. Fakta negara Malaysia yang netizen Indonesia banyak tutup mata. Nggak ada tukang parkir, semuanya sistem otomatis. Ada Pak Oga yang bantu-bantu atur jalan. Hampir tak ada pungli di Malaysia. Jelaskan dulu, C, pungli itu apa? Pungutan liar. Lowongan kerja ditempel di depan toko, sekaligus sama gaji dan benefitnya. Ada syarat minimal usia. Tak ada syarat pengalaman kerja minimal 3 tahun. Hari Raya Idul Fitri, Cina, India, semua jalan tol di Malaysia gratis. Harusnya pas hari raya itulah jalan tol ini banyak dapat duit. Buat paspor kat Malaysia nih hari Minggu pun ada. Jadi hari Minggu mereka nggak libur, C. KWSP atau jaminan hari tua. Potongan untuk karyawan 9%. Kontribusi perusahaan 12-13%. Bisa ditarik sebagian untuk pendidikan, cicilan rumah, kesehatan atau dana darurat. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Tiap komplek perumahan dia ini ada playground outdoor. Oh, yang macam kat taman kanak-kanak tuh Kiri kanan perkebunan sawit, tapi jalannya udah aspal. Sekolah, kantor polisi pun gedung dia bagus-bagus, Mbak Yu, padahal dekat kampung. Gak usah jauh-jauh ke pejabat deh. Warga-warga masyarakat aja nih begini mentalnya. Ini di kawasan Blok M, kan udah jelas tuh ada biaya parkirnya yang lewat pelang-pelang biasa gitulah. Otomatis nanti kan bayar di pintu keluar. Tapi ini nggak nyampe pintu keluar, baru yang markir-markir di pinggir-pinggir begini. Ini udah dipungliin, ditagih goceng lah, 10.000 lah, 2.000 lah. Pas gue coba tanya, Mas emang beda ya antara parkiran yang di sini sama yang tadi pintu depan kan udah ambil karcis. Oh beda Mas, itu buat basement. Kalau di sini nih beda, bayar lagi Mas, dia bilang kayak gitu. Kalaupun memang harus bayar lagi, di sini bukan pengelolanya nih yang nagih-nagihin duit. Jelas orang-orang yang nggak tahu lah datang entah dari mana, entah berantah. Yang regulasinya juga nggak jelas gitu loh. Bayar mesti kadang-kadang tiba-tiba minta 2.000, minta goceng, tak berapa. Aku bilang. Bang, tenang bang. Ini bapak ini udah pakai stiker diminta duit 10.000 Aku udah pakai di stasiun kereta api. Anu bang ya? Aduh. Ya, aku nggak lari lo bang. Aku nyari kawan aku lo bang. Aduh. Abang sini bang. Mana? itu dia pakai stiker. Mana? Tanya, diminta juga nggak dia? Ini stasiun kereta api. Udah punya stiker barcode diminta uang 10.000. Ini ibu ini udah punya stiker barcode. Buat apa aku potong stiker kok nolong kalian malah aku lagi? Aku tadi bilang bagus-bagus. Aku, Bapak bilang apa tadi? Saya jaga mobil Ibu. Jadi berapa Bapak minta sama aku? 10.000 Bapak bilang kan? Itu ada mama aku juga parkir. Saya udah bilang, Pak saya ada barcode. Bapak masih mau minta. Padahal ibunya sudah Halo? parkir resmi ya, tapi kenapa Bayar 10.000, jangan kasih. juga yang minta parkir? Jangan kasih bayar 10.000. Aku udah di sini, aku udah ribut. Katanya mentang-mentang jagain mobil. Saya kirim tak 10.000 Ki. Mana yang mana, Pak? Mobil oren. Mobil oren. Ini udah pakai stiker barcode dikutipi duit 10.000. Ini harus dihilangkan ya. Negara kita Yang mana, Kak? Ini mobil oren. pungutan liar. Ini juga termasuk korupsi loh. Parkir dong. Jadi untuk para warga, Ini nih, Pak. mentalnya harus diubah. Jangan bermental seperti ini. Ini yang menghambat Yang mana yang minta? Ngomong 10.000. negara kita maju. Bukan ini yang pakai topi ini. Ini bapak ini, Bu. Jadi ini menghambat negara kita tidak maju ya. Bu, bapak ini minta uang. Jangan kasar, Lid. Lewat. Jangan kasar. Ini yang pakai stiker barcode dikutipi duit 10.000. Genjer kangkung aja kau. Ini mobilku. Kalau ada apa-apa sama mobilku berarti kalian ya. Ingat ya. Ini kakak kandung aku Ini ya. mobilku. Kalian ingat? Kalau ada apa-apa sama mobilku, tanggung jawab kalian. Aku tahu produser. Udah Bu ya. Hanya ada di dunia nyata tapi tidak ada di Indonesia. TikToker daripada Indonesia ini dibuat kaget dengan suasana yang ada di Malaysia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini sebagai bentuk informasi, bukan menjelek-jelekkan dalam hal apapun. Sudah menjadi pemandangan biasa, pungli ada di mana-mana. Hal ini memang sangat meresahkan masyarakat yang ada di negara kita. Pungli tukang parkir yang tidak resmi, pungli hal-hal yang lain, sedikit-sedikit membawa nama keamanan. Seolah-olah di negara kita ini tidak aman. Kalau di negara tetangga, parkir motor itu tidak ada yang bayar, semuanya gratis. Beda dengan di negara kita, parkir motor juga bayar, parkir mobil juga bayar. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, video yang tengah viral, ada salah satu ibu-ibu yang dimana ibu-ibu ini sudah parkir secara resmi, tapi ada pula yang menjaga lagi tukang parkirnya dan meminta bayaran lagi. Ini kan sangat aneh ya, apabila sudah tertera parkir resmi tapi masih meminta bayaran lagi. Ya mudah-mudahan Indonesia membuat sistem kebijakan parkirnya lewat aplikasi atau parkir secara online, supaya negara kita ini teratur dan tidak ada pungutan-pungutan liar. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Bukan hanya tentang pungli ya, tetapi akhir-akhir ini guru honorer yang ada di negara kita juga menjadi sorotan terkait gajinya yang begitu sangat murah. Bahkan ada juga guru yang dulunya mengajar di Indonesia tapi justru terbalik menjadi seorang TKI. Mungkin ya karena salah satu yang menjadi penyebab faktornya adalah gajinya. Gaji honorer ini memang di Indonesia begitu sangat murah ya. Bahkan akhir-akhir ini menjadi sorotan media sosial terkait viralnya salah satu guru daripada Indonesia yang memperlihatkan gajinya ternyata Rp250.000. Tetapi ketika sang guru tersebut menceritakan tentang gajinya yang menjadi bahan pertanyaan, sedikit-sedikit pemerintah di daerah kita itu tidak begitu ambil tahu ya, tidak begitu peduli. Harusnya hal ini perlu disuarakan supaya gaji guru honorer ini juga dinaikkan. Oke teman-teman, langsung kita reaction seperti apa kisahnya dan seperti apa hal-hal yang positif dari negara tetangga kita. Oke, kita simak videonya bersama-sama. Ini mereka punya gaji setiap bulan berapa? 50.000. Yani? 250.000 satu bulan. Merdekakan guru honorer, dikasih fakta malah dibilang tidak beretika. Aduh, betapa nahasnya jadi guru di negara ini. Ya, setelah terang-terangan menyebut gaji guru honorer di ND hanya Rp250.000, kini pemilik akun ibu guru ini terancam akan diberhentikan. Pejabat Bupati ND dengan kesal menyebut kalau para guru honorer itu nggak beretika. Pasti muridnya lebih parah dari itu. Beretika seperti apa sih Pak maksudnya? Toh gaji guru honorer faktanya memang sekecil itu. Terus harus bohong gitu biar dibilang beretika. Sudahi suasana feodal ini Pak. Akui saja kalau memang ada sunatan dana. Maksudnya dana untuk guru honorer sejomplang itu. Sadar atau tidak, mereka lah yang menjadi ujung tombak dalam mencerdaskan anak bangsa di pelosok negeri sana. Harusnya gaji guru honorer Bapak anggarkan di banggar DPRD, bukan malah sibuk gonta-ganti mobil dinas. Ini cuma satu dari sekian banyak perlakuan guru honorer yang tidak masuk radar. Bahkan banyak di luar sana yang hanya bisa menerima karena susahnya cari kerja. Bener gak? Kalau kalian peduli, bantu share ya sampai merdeka. Gimana menurut kalian? Masuk akal nggak sih lihat gaji guru honorer yang jumping itu? Debat tetap pakai adab. Dulu profesinya jadi guru guys, guru honorer lah. Sekarang jadi paci. Sekarang jadi paci di negeri Upin Ipin, Malaysia. Pengalaman kerjanya gimana Bang? Aduh, luar biasa. Wih nikmat. Selama jadi guru di Indo itu 14 tahun. Oh di sana? Iyalah. Oh berarti lama banget lah ya? Ya lama banget lah. Mulai ini kameramennya. Nggak pernah masuk jalur CPNS? Tak pernah, nggak mau. Itu pakai duit bagaimana itu? Ya biasa lah, kalau kayak gitu nggak bisa diomong. Iyalah, itu susahnya ya, apa-apa kita dari mulai dalam perut itu udah diperhatikan. Iya. Kayak kesehatan atau apa lah kan. Guys, ada ciwi-ciwi guys.
Tangannya ke sana. Oh, nggak bisa. Cantik-cantik banget, guys. Tuh cici guys tuh. Tapi pas tahu penghasilan di sini kayaknya nggak minat lagi ya. Nggak minat lagi. Ini. Kalau 14 tahun itu PNRO udah lama. Udah lama banget. Mulai tahun 2008. Oh itu saya masih bocil lah. 2008. Oh, dari mulai bujang lah, belum nikah lah. Sekarang merantau ke Malaysia. Alhamdulillah di sini lah ya. Alhamdulillah. Bisa menutupi ya, tercukupi lah. Bisa tercukupi. Di sini minimal bisa nyimpan gaji lah 10 jutaan lah. Ya kurang lebih lah. Jangan kira makan dulu lah. 10 juta udah boleh banget ya sih. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, Mas. Guys, ini tepat di depan aku, inilah rumah sakit kerajaan Malaysia ataupun rumah sakit apa namanya, hospital kerajaan ataupun rumah sakit pemerintahan. Ya Allah, besar ya guys. Beruntung kali siapa-siapa yang jadi orang Malaysia nih, besar kali rumah sakitnya. Ya Allah ya Rabbi, luasnya. Itu yang depanku tuh untuk ibu dan bayi. Di sini lah itu anakku lahir, di depan nih guys. Rumah sakitnya bersih, mantap kali. Jadi kalau orang Malaysia sakit di sini guys, dia cukup memberikan KTP Malaysia, dia berikan ke apalah tempat registrasi, bayarnya cuma RM1, uang pendaftaran 3.000. Jadi orang sini nggak pala pakai BPJS guys, nggak pala. Lengkap, ada tamannya, depannya ada parkir motor nih nggak bayar nih, gratis nih parkirnya. Dan di depan saya ini tempat saya ini ambulan nih, ini kecemasan nih ambulan ini pun gratis guys, gratis. Memang mantap kali Malaysia nih. Bukan aku memuji ya, sebab aku udah merasakan di sini betapa anak emasnya lah orang Malaysia dibuat sama pemerintahannya. Semoga Indonesia boleh seperti ini guys. Amin. Kita tengok ini sampai depan sana nih guys, sampai depan sana nih. Kalau dibandingkan dengan negara tetangga kita, Malaysia, ya memang beda jauh. Dan ini memang fakta ya. Dari segi pungutan liar memang tidak ada. Bahkan masnya daripada Indonesia kaget dan shock melihat rumah sakit yang ada di Malaysia. Kemudian kendaraan-kendaraan yang parkir di depan rumah sakit tersebut tidak perlu dipungut biaya, tidak perlu bayar parkir. Tapi kalau di negara kita berbeda ya, harus bayar parkir. Kau bawa motor kah, bawa mobil kah, tetap bayar parkir. Itulah yang membedakan. Kemudian di Malaysia itu juga tidak ada BPJS ya. Jadi untuk biaya kesehatan memang warga Malaysia begitu sangat diperhatikan oleh pemerintahannya. Jadi biaya kesehatan ini dapat subsidi daripada pemerintah. Soal tentang biaya kesehatan memang lebih murah di Malaysia dibandingkan di negara kita. Video ini sebagai bentuk informasi ya sahabatku semua. Bukan saya membanding-bandingkan, negara kita tidak bagus, bukan. Tetapi ini merupakan sesuatu hal yang kiranya positif ya dari negara tetangga kita. Jadi soal kebijakan-kebijakan pemerintahnya itu memang begitu sangat memihak kepada warganya, kira-kira seperti itu. Kemudian ada juga salah satu guru Indonesia yang dulunya mengajar 14 tahun di Indonesia tetapi memilih bekerja sebagai TKI di Malaysia. Ya salah satunya mungkin karena faktor gaji guru honorer yang ada di Indonesia begitu sangat rendah sehingga memilih bekerja di Malaysia. Dan beliau selama bekerja di Malaysia juga alhamdulillah ternyata gajinya cukup lumayan loh, 10 juta. Mungkin beliau kerjanya ini overtime terus ya, sehingga satu bulan bisa mendapat 10 juta atau sekitar Rp3.000 ya. Tetapi itu kotor, belum kepotong makan, belum kepotong lain-lain. Mungkin kalau bersih ya kira-kira bersih sampai 6 juta lah. Oke, cukup sekian videonya. Semoga video ini memberikan informasi kepada sahabatku semua. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya subscribe, like, comment, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.